Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ropita Sari akan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan di kawasan pesisir dan juga cara penanggulangannya. Terdapat 5 permasalahan. Yang pertama ialah permasalahan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir ini diakibatkan oleh aktivitas manusia. Lalu solusi dari permasalahan ini ialah meningkatkan populasi karang, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan rekrutmen atau membiarkan benih karang hidup menempel pada permukaan benda yang bersih dan halus dengan pori-pori kecil atau liang untuk berlindung, lalu menambah migrasi melalui transplantasi karang, serta mengurangi mortalitas dengan mencegahnya dari kerusakan fisik, penyakit, hama, dan kompetisi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya terumbu karang. Lalu permasalahan kedua ialah abrasi pantai akibat kegiatan manusia, misalnya kegiatan penambangan hutan atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi. Solusinya yaitu pertama dapat melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, kedua ialah pelestarian tanaman bakau atau mangrove, lalu melarang penggalian pasir pantai serta melestarikan tanaman bakau atau mangrove. Yang ketiga ialah permasalahan sumber daya perikanan yang telah dieksploitasi secara berlebihan atau overfishing, yaitu termasuk pada udang, ikan pelagis kecil, ikan karang. Menipisnya stok sumber daya tersebut juga diakibatkan oleh adanya aktivitas ekonomi secara berlebihan. Lalu solusi yang dilakukan ialah memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran dan eksploitasi laut secara berlebihan. Kedua ialah peningkatan kesadaran pemahaman masyarakat, khususnya nelayan, terhadap bahaya yang ditimbulkan dari overfishing atau illegal fishing. Lalu meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan mempertanggungjawab terhadap kegiatan illegal fishing. Juga pemerintah negara-negara di dunia harus mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut yang memberikan perlindungan dan yurisdiksi zona ekonomi eksklusif atau ZEE sampai 322 km dari lepas pantai. Yang keempat ialah permasalahan pencemaran laut seperti pembuangan limbah hasil industri yang dibuang langsung ke laut sehingga kualitas air laut menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan mutu atau fungsinya. Lalu solusi yang dapat dilakukan ialah dengan membatasi penggunaan plastik, mengolah limbah tersebut sebelum dialirkan ke laut, lalu melarang penggunaan bahan peledak serta melakukan pengawasan terhadap pertambangan minyak lepas pantai. Yang kelima ialah permasalahan peningkatan siklus aliran air dan meningkatnya laju sedimentasi di kawasan sektor pertanian. Lalu solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan konservasi tanah pertanian, lalu adanya proteksi terhadap daerah yang bernilai penting sekitar pertanian, serta pengendalian bahan pencemar yang dapat mencemari daerah sekitar pertanian. 1. Sumber daya alam kelautan dan sumber daya pesisir yang ada di Indonesia, apa yang dimilikinya?
yaitu kekayaan alam, kelautan, dan sumber daya pesisir yang dimiliki Indonesia tersebut antara lain berupa sumber daya perikanan, sumber daya hayati seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lahan pesisir yang landai seperti pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa Tengah, dan pantai barat Sulawesi Selatan pada umumnya. Secara geologis terbentuk oleh endapan aluvial yang subur dan dapat menjadi lahan pertanian produktif. Di samping itu, kini banyak terungkap bahwa wilayah lautan Indonesia itu memiliki harta karun yang banyak di dasar laut akibat kapal-kapal pelayaran berupa niaga yang karam pada masa lalu. Pertanyaan kedua, bagaimana progres pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir? Sejauh ini, pemanfaatan sumber daya kelautan masih jauh dari optimal. Begitupun juga dengan pesisir. Pembangunan yang dilakukan selama PJP 2 yang ditekankan pada kurangnya berkembang wilayah pesisir, sehingga pada umumnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang miskin. Selain itu, kegiatan pembangunan di wilayah daratan juga menyisakan beragam permasalahan yang mengancam kesinambungan pembangunan, seperti pencernaan ataupun pencemaran, gejala penangkapan ikan berlebih ataupun overfishing, penangkapan ikan dengan bahan peledak, penambangan terumbu karang untuk bahan bangunan, degradasi fisik habitat pesisir, konflik pemanfaatan ruang, dan lain sebagainya. Seiring dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran daerah akan menjadi besar, termasuk pula dalam pengelolaan pembangunan di sektor kelautan. Selama masa Orde Baru, yang selain sistem pemerintahan cenderung sentral, itu juga telah menempatkan pembangunan kelautan kurang memperoleh prioritas dalam hal penanganan. Diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah akan mendorong pertumbuhan lebih merata ke seluruh daerah serta peran masyarakat dalam pembangunan dapat lebih diberdayakan. Pertanyaan ketiga yaitu permasalahan apa yang dihadapi di wilayah pesisir. Yang pertama yaitu kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Kerusakan fisik habitat ekosistem di wilayah pesisir di Indonesia pada umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan juga rumput laut. Yang kedua, overeksploitasi sumber daya hayati laut. Meskipun secara agregat ataupun nasional, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 8,5% dari total potensi lestarinya. 3. Pencemaran tingkat di beberapa kawasan pesisir dan laut di Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan keempat, konflik pemanfaatan ruang, ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik juga pada kepentingan sektor, swasta, dan masyarakat. Lalu yang kelima yaitu permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antara pelaku pembangunan, dan juga lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, apa sih pentingnya pengelolaan wilayah pesisir? Yang pertama, wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Kedua, wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Yang ketiga, karena tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan atau environmental stress yang tinggi pula. Yang keempat, wilayah pesisir biasanya merupakan sumber daya milik bersama atau common property resources
sehingga berlaku rezim open access, siapa saja boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai kepentingan. Pertanyaan kelima, apa visi pembangunan sumber daya pesisir dan laut? Bertitik tolak dari potensi, kendala dan permasalahan dan tujuan pembangunan kelautan di Indonesia, serta semangat desentralisasi, maka visi pembangunan sumber daya pesisir dan lautan di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. Wilayah pesisir dan juga laut beserta segenap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan guna meningkatkannya kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri. Terima kasih. Sekian dari saya dan juga dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.